Video ini mungkin bakalan boring, tapi kalau kamu mau nge-base online, tapi masih bingung gitu, mau jualan apa gitu. Di luar sana banyak, hal-hal yang absurd gitu ataupun terlalu banyak distraksi di luar sana. Harus jadi content creator, harus jadi affiliate, harus jadi, jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, kemudian mulai bis A, bis B, bis C, bis offline mungkin, dan sebagainya itu. Saya akan kasih kamu, sesuatu yang clear gitu. Kalau kamu masih bingung mau jualan mulai bisnis apa ataupun jualan produk apa, saya akan kasih tahu kurang lebih, 4 tipe produk yang bisa kamu jual gitu. Kalau kamu masih bingung nantinya, kamu bisa cek video saya sebelumnya tentang, 1 hal yang harus kamu ketahui sebelum mulai bisnis online. Itu di minggu sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke video utamanya. Ini nggak bakal waktu lama gitu, mungkin cuma 10 menitan. Oke, kamu mau jualan itu kemungkinan besar ada 2 jenis produk, yaitu adalah produk itu sendiri, dan yang kedua itu adalah bentuknya jasa. Nah, ada produk dan jasa. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah asuransi. Cuman agak jarang gitu orang yang tiba-tiba pemula mau mulai bisnis asuransi. Kemungkinan kamu itu ngikut orang lain gitu. Jadi untuk pemula biasanya antara jualan produk atau jasa gitu. Dan berdasarkan, jenisnya, selain produk atau jasa, ada lagi, itu adalah fisik dan juga digital. Nah, jadi masing-masing ada 2 perbedaan berdasarkan bentuknya gitu, atau berdasarkan jenisnya. Saya agak kebalik tapi kurang lebih sama aja jenis atau bentuk. Jadi ada 4 di sini. Produk fisik, kemudian produk digital, kemudian jasa fisik, jasa digital. Kita akan mulai dari yang, produk dulu ya, dari sini ke sini dan seterusnya. Oke, sekarang produk fisik, kamu mungkin udah tahu gitu. Kamu bisa jualan fashion, kamu bisa jualan para peralatan rumah tangga, kamu bisa jualan skincare, kamu bisa jualan makanan, dan sebagainya gitu. Tapi sebisa mungkin kalau kamu masih, pemula gitu, bisa mungkin kamu cari produk yang itu yang menyelesaikan masalah orang lain gitu. Seperti peralatan rumah tangga ataupun kalau kamu bagi skincare ini bagus juga gitu. Karena skincare itu, recurring ya. Jadi kalau kamu bikin produknya itu bagus, misalkan ketika orang lain udah beli sekali, ya bulan depannya mereka akan beli lagi terus-terusan gitu. Kemungkinan besar bisnis yang bagus itu kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kamu mau bisnis kayak fashion atau makanan, silakan aja. Cuman, saya kurang menyarankan gitu. Karena, receh gitu dapat uangnya itu. Belum dipotong biaya aplikasi dan lain sebagainya, marketingnya agak susah gitu. Ya ini kalau kamu mau jualan produk fisik, saya sarankan kamu jualnya itu peralatan atau jualannya skincare, gitu. Ini saran dari saya aja ya, tapi kalau kamu mau bisnis yang lainnya, silakan aja, nggak ada masalah sama sekali buat saya. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa fisik. Jasa fisik itu lumayan banyak ya, bisa pembangunan gitu, kayak kontraktor bikin rumah itu kan jasa juga, jasa fisik, berupa jasa fisik gitu. Kemudian pijet, atau urut gitu. Kemudian apa lagi, jasa jasa cat rumah mungkin, cat rumah, bisa buang sampah, atau pindahan mungkin, jasa pindahan rumah gitu, dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya itu jasa fisik itu jasa tapi, orangnya itu harus datang secara langsung gitu. Jadi buat pindahan kan orang-orangnya kita harus datang gitu. Misalkan kamu mau, eee, mau pindahan, saya punya jasa, fisiknya itu jasa pindahan rumah. Saya harus datang ke rumah, bantuin beres-beres, kemudian saya pindahin barang-barang tersebut. Nah itu masuknya ke jasa, fisik gitu, jasa pindahan. Masuk JNE ataupun apa, yang deliver itu JNE, JNT, apalagi, Express. Nah itu masuknya itu ke jasa fisik gitu. Jadi kita mendeliver suatu berupa jasa tapi secara fisik. Kemudian bantuin ngecat rumah, bantuin pembangunan, kan kita harus datang gitu. Saya punya misalkan apa,
jasa pijat urut lah, pijat urut. Orangnya datang, kemudian kita urut gitu. Nggak ada produknya, masih ada sih sebenarnya kayak apa, kayak skincare atau tadi minyak urutnya, tapi kan lebih ke arah jasanya gitu, jasa untuk pijatnya. Nah itu untuk jasa fisik. Selanjutnya, kalau kamu biasa di make money online di dunia, eee, make money online di bisnis gitu, bisnis online, kebanyakan mereka itu mainnya digital gitu. Tapi produk fisiknya juga bagus gitu, nggak ada yang salah sama sekali gitu. Selanjutnya, di produk digital. Produk digital ini lumayan banyak ya, kamu bisa jualan e-book gitu, kamu bisa jualan membership, kalau apa, konten kreator biasanya pada kreator gaming buka membership kayak gitu. Bisa juga Netflix Netflix ataupun aplikasi gitu, itu masuknya itu mereka itu adalah, produk digital gitu. Jadi produknya itu bisa dipakai, tapi cuman pakainya itu pakai internet aja gitu. Nggak ada skincare-nya, nggak ada makanannya, nggak ada peralatannya dan sebagainya gitu. Ya, tapi kan tetap berguna juga gitu. Kayak tadi ataupun sebelumnya gitu saya bahas tentang e-book masakan buat ibu-ibu. E-book masakan kan berguna juga gitu. Cuman produknya itu berupa produk fisik, produk, digital gitu maksudnya. Kemudian membership juga sama produk, digital. Kemudian, Netflix juga. Netflix kan kita bayar bulanan gitu misalkan, bayar 100.000 buat nonton selama 1 bulan. Nah itu masuknya ke produk, digital. Kayaknya, internet juga masuknya ke itu ya, internet kuota maksudnya, internet masuknya ke produk fisik ya, produk digital ya? Ya kurang lebih kalau nggak produknya itu masih bisa kita pakai gitu, cuman nggak harus ada produk yang harus dikirim gitu. Nah itu masuknya ke produk digital. Nah aplikasinya juga nih, kalau kamu mau berkembang lebih lanjut, saya sarankan di, aplikasi ini, yaitu bisa dibilang SaaS gitu, software as a service. Ini susah banget bikin aplikasi gini, marketingnya juga susah gitu. Cuman kalau kamu mau dapetin untuk scale up-nya gitu, ini gampang, lebih gampang gitu. Untuk awak pemula biasanya agak jarang gitu untuk bisnis aplikasi ini, tapi kalau kamu mau dapetin lebih banyak, misalkan udah ratusan miliar per bulan, misalkan punya ratusan miliar per bulan atau per tahun gitu, bisnis aplikasi ini yang, bisa dibilang paling baik gitu, di produk digital. Sama kayak Netflix kan, Netflix kan nggak ada masalah gitu, tinggal buat perizinan aja, buat di Indonesia tambah subtitle mungkin udah selesai gitu. Kalau mau pindah ke Netflix-nya mau diadakan di Thailand, ya udah tinggal daftar aja, kemudian pakai subtitle Thailand, udah selesai gitu. Nggak ada yang harus dikhawatirkan. Dan ini untuk produk, digital ini hampir nol gitu, hampir Rp0. Kecuali kalau kamu bikin aplikasi ya, mungkin tuh, programmer, engineer dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Ini bagus, cuman, eee, ya itu, ada kesulitannya tersendiri gitu. Selanjutnya baik ke sebelah sini, yang terakhir itu yang biasanya dilakukan di luar negeri, itu adalah jasa berupa, jasa digital gitu. Ini banyak banget, kamu bisa jadi freelancer, agency, apalagi jasa bisa kursus online juga di sini ataupun kelas lebih ke coaching ya, coaching coaching, konsultasi gitu. Kemudian jasa apa lagi ya, kurang lebih kayak gini aja sih, jasa digital itu, jadi freelancer, agensi, ataupun coaching gitu. Jadi sama aja gitu, kayak yang ini. Cuman kan kita itu nggak harus datang langsung gitu, kayak yang tadi, kayak pijat gitu. Ya udah, kita bikin website mungkin, kan website-nya itu nggak ada rupanya gitu. Kita bikin desain, ya udah, desainnya ya cuman gambar doang. Desain, nah, kita bikin desain kan capek juga gitu, pakai waktu kita buat ngedesainnya. Jadi ini masuknya ke jasa digital. Jadi freelance website, freelance
Facebook Ads gitu. Kita bikin kampanye Facebook Ads untuk bisnis klinik kecantikan misalkan. Bisnis klinik kecantikan biar bisa dapetin lebih banyak, customer. Nah itu kan jasa juga, jasa digital. Dan bikin agensinya, kita deliver, result-nya gitu. Kemudian si customer-nya itu dapatin lebih banyak customer ataupun si klinik kecantikan kalau di konteks ini, berarti masuknya ke B2B. Nah ini bagus juga, karena ini kan modalnya itu cuma modal bisa dibilang cuma modal waktu ya, waktu dan marketing juga sama. Jadi sebisa mungkin kalau kamu, tertarik di mulai bisnis, saya sarankan kamu mulainya itu di jasa dulu, jasa digital. Nah, nantinya kalau kamu udah jago di jasa digital gitu, kamu boleh tuh pindah ke arah yang sebelah sini. Kamu mau bikin e-commerce kah tentang skincare ini? Kamu kan udah punya modalnya gitu. Mau mulai dari sini dulu, kemudian kamu pindah ke sini misalkan, atau pindah ke aplikasi. Itu sangat memungkinkan banget gitu. Jadi jangan tiba-tiba, oh saya nggak tahu apa-apa sama sekali, kemudian saya nggak tahu tentang skincare, tapi kamu tiba-tiba mau bisnis skincare atau mau bisnis makanan. Karena kelihatannya orang orang itu butuh makanan misalkan, dan kamu juga mereka jualan kopi, kamu juga pengen jualan kopi juga. Itu bakal jadi red ocean gitu. Bakal lebih susah untuk apa ya, bersaingnya gitu. Jadi sebisa mungkin kamu cari yang high margin atau profit gitu dan resikonya hampir nol gitu, risiko rendah. Ini kan kalau jadi freelancer ataupun jadi coaching kan kamu tinggal bikin konten kayak saya, kemudian ya udah kamu jual waktu aja. Sisanya kamu bisa eh, ada di pekerjaan kamu ataupun lain sebagainya gitu. Tapi kalau kamu mau yang lain juga misalkan kayak kamu misalkan sekarang itu kerjaannya tentang coding misalkan, ya udah kamu bisa aja coba bisnis aplikasi. Ini buat contoh aja gitu. Ya, kalau ini cuma segini dulu. Selain dari bisnis asuransi yang tadi saya yang agak susah dibuat gitu untuk memula, saya sarankan ya ini, kalau kamu masih bingung mau mulai bisnis apa, tentang produk fisik, jasa fisik, produk digital, ataupun jasa digital. Kamu tinggal pilih aja gitu. Semuanya pasti ada, sobat mengingatkan ini ya, semuanya pasti ada kelemahannya gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa gampang gitu. Ya produk kayak gini misalkan, kayak barang misalkan, barang versus kursus. Nah, barang versus kursus. Kan kalau kursus online kan kita harus edukasi dulu gitu. Edukasi orangnya, ya memang profit marginnya tinggi gitu kursus online. Kita tinggal bikin sekali, kemudian orang tinggal beli berkali-kali gitu. Kelihatannya gampang gitu. Tapi kan susahnya di marketingnya gitu. Budget marketingnya, kontennya, dan sebagainya. Tapi kalau kita jualan barang, ya lebih gampang gitu. Kalau kamu jualan misalkan sabun dari susu misalkan, ya udah orang-orang udah ngerti gitu. Oh, ini sabun dari susu untuk melembutkan kulit. Udah segitu doang gitu. Nggak harus marketing yang berlebihan. Ini buat contoh aja gitu. Jadi apapun yang kamu pilih di sini itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin kamu bisa chat tulis aja di komentar, ataupun kamu coba aja tanya ke ChatGPT misalkan. Kamu mau bisnis kopi dibandingkan bisnis video editor misalkan. Mendingan yang mana untuk memula? Saatnya kamu tanya ke ChatGPT, gak ada masalah. Atau kalau kamu mau konsultasi juga bersama saya, bisa juga. Kamu bisa cek link deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau kamu butuh apa pertanyaan, kamu bisa tulis aja di komentar ataupun cek aja video saya sebelum-sebelumnya. Saya lumayan membahas tentang bisnis, gimana caranya mencapai goals kamu, terutama dalam bisnis dan sebagainya gitu. Ya, dan juga saya bikin video-video tentang dopamine detox, kamu kesulitan untuk dalam fokus bekerja. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.